Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita dalam kehidupan dunia kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Teruntuk kepada para pemirsa, teruntuk kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, yaitu adab makan dan minum. Pada bahagian adab sebelum makan atau minum, di antara adab tersebut adalah mencuci kedua tangan sebelum makan bila ada kotoran pada kedua tangan tersebut, atau merasa belum yakin, ya, atau ketika merasa belum yakin dengan bersihnya kedua tangan tersebut, maka ya dibolehkan untuk mencuci tangan, bahkan ini dianjurkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Imam Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawaddaa wudu'ahu lis-shalah wa idza arada an ya'kula ghassala yadayhi. Bahwasanya
Kata Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apabila beliau ingin tidur dalam kondisi junub, beliau berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Dan apabila beliau ingin makan, maka beliau mencuci kedua tangan beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil, ya, dalil yang menunjukkan anjuran untuk mencuci tangan, ya, ketika hendak makan, ya, yang tentunya ketika diperkirakan adanya kotoran pada kedua tangan atau belum yakin, ya, tentang bersihnya tangan tersebut. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mughni mengatakan, yustahabbu ghuslul yadaini qabla at-ta'ami wa ba'dahu wa in kana ala wudu'in. Dianjurkan mencuci kedua tangan sebelum makan atau setelahnya, walaupun dalam kondisi berwudu, maksudnya sudah berwudu, masih dalam kondisi suci. Wa qala al-Marwazi, Imam al-Marwazi mengatakan, ra'aitu Aba Abdillah yaghsilu yadayhi qabla ta'ami wa ba'dahu wa in kana ala wudu'in. Imam Marwazi mengatakan, aku melihat Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad mencuci kedua tangan beliau sebelum makan dan setelahnya, walaupun berada di atas, ya, walaupun dalam kondisi sudah berwudu. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini anjuran, ya, ketika, ya, makan atau ketika hendak makan, ya, dianjurkan untuk mencuci kedua tangan. Demikian, ya. Baik. Tapi kalau merasa yakin bahwasanya tangannya bersih, ya, maka ya silakan, ya, tidak perlu untuk mencuci kedua tangannya. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan untuk adab berikutnya, yaitu adab sebelum makan, yaitu meletakkan makanan pada wadah dan itu diletakkan di lantai di bawah. Ya, maksudnya makannya di bawah, bukan di atas meja. Ini termasuk adab. Ya, ingat, bukan sebuah kewajiban, tapi adab. Apa fungsinya? Karena fungsinya ini lebih, ya, lebih tawadhu, ya. Ini lebih mendekatkan diri kepada tawadhu, ya, yaitu rendah hati. Demikian, ya. Nah, kalau terlalu tinggi tempat makannya, memang ini memberikan kesan, ya, pada diri, ya, ini sebagaimana tinggi, maka dia ada sedikit tinggi. Nah, begitu, ya, kesannya. Nah, kalau makan di bawah, apalagi sambil bersila, nah ini kesannya sederhana, ya. Nah, tindakan ini perlu untuk dibuat, ya, untuk apa? Mendekatkan kepada sifat tawadhu, rendah hati. Nah, seperti itu, ya. Dan karena ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuwanin wala fi sukrajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah makan
di atas tempat yang tinggi, dan juga tidaklah ya makan di wadah yang diletakkan padanya makanan. Maksudnya adalah ada wadah yang mungkin besar begitu ya. Ya, sukrojah ini adalah bahasa Parsia ya. Demikian. Maksudnya adalah qas'atun yudha'u fiha al-aklu, yaitu wadah yang diletakkan padanya makanan itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun kita katakan ya, ini hanya anjuran, bukan merupakan ya sebuah hal yang wajib untuk dilakukan ya. Ya tidak mengapa kalau seseorang itu makan di atas ya meja makan ya. Di atas meja makan ya. Dan tidak mengapa pula kalau seseorang itu dia menghindari makan mungkin di lantai, demikian ya, tidak mengapa insyaallah taala ya. Maksudnya makan di lantai adalah makan dengan cara duduk ya, kemudian di lantai duduknya. Nah seperti itu, di bawah kalau bahasa kita, makan di bawah ya, demikian ya. Apa alasannya? Karena alasannya adalah ini lebih dekat kepada ketawaduan ya, atau membiasakan diri untuk tawadu ya, merendahkan hati. Nah seperti itu. Walaupun bisa jadi ada orang yang sombong, orang yang angkuh itu makan di bawah, makannya di lantai, bisa jadi ya. Cuma kita katakan ini merupakan upaya untuk ya lebih dekat kepada tawadhu, demikian. Karena seseorang ya ketika dia dibiasakan dengan sesuatu yang nuansa ketawaduan, kerendahan hati, maka ini akan ya meresap ke dalam hatinya, terbiasa ia dengannya. Nah kemudian dia pun menjadi tawadhu pula ya, karena sesungguhnya ya sifat-sifat baik itu butuh dibiasakan ya, sifat-sifat baik itu butuh dibiasakan, demikian, dilatih ya. Anak-anak ya, mengapa mereka diperintahkan ya para wali mereka untuk memerintahkan mereka untuk sholat ya. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinina ya, wa farriqu bainahum fil madaji'i. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka melalaikannya di usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka ya pada tempat-tempat tidur mereka. Maksudnya dipisahkan tempat tidur mereka. Baik ya. Nah kenapa Rasulullah perintahkan ini sementara ini anak-anak masih kecil ya, bahkan mereka barangkali ya belum baligh, sehingga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan sholat dan ketaatan yang lainnya. Nah disinilah faedahnya bahwasanya ya ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan itu butuh dilatih dan dibiasakan, itu dia, agar nanti kelak si anak tersebut apabila telah dia dewasa, sudah baligh, dia pun terbiasa untuk melakukannya, tidak terasa berat baginya, ia tidak merasa berat untuk melakukannya. Nah seperti itu ya. Jadi kebiasaan baik itu butuh diinteraksikan dengan kita agar kita ya terbiasa dengan kebaikan itu. Jadi makan di bawah maksudnya di lantai ya, dan ada alasnya ya. Nah ini lebih dekat kepada rendah hati ya, lebih dekat kepada rendah hati ya, agar hati kita ini menjadi rendah pula, maksudnya tidak merasa tinggi, sombong, angkuh kepada orang lain, karena sudah biasa makan di bawah ya, biasa makan di lantai, biasa makan ya tidak di tempat yang tinggi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah ini bentuk kerendahan hati ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Ma tawadha'a ahadun, ma tawadha'a lillahi ahadun, ma tawadha'a ahadun lillahi rafa'ahu Allahu illa rafa'ahu Allahu." Tidaklah ya seseorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala ya mengangkatnya, mengangkat derajatnya, meninggikannya. Demikian ya. Baik ya, ini tawadhu ya. Jadi makan itu ya dibiasakan untuk di lantai ya, seperti itu. Tapi kita katakan kembali, kita tegaskan, ini bukanlah merupakan kewajiban. Ini bukanlah merupakan kewajiban. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya ya, di antara adab makan atau adab sebelum makan adalah duduk tawadhu ya. Makan dalam kondisi duduk dan itu tawadhu ya. Ya seperti dengan ya menekuk lutut ya, maksudnya adalah seperti duduk bersila ya, atau duduk pada kedua pada kedua kaki, maksudnya adalah ini seperti duduk iftiros ya, atau tawarruk. Nah, demikian ya. Duduk iftirosh ya, yaitu menegakkan kaki kanan atau menegakkan kaki kanan dan menduduki kaki kiri, demikian ya. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW itu makan ketika beliau makan itu dalam kondisi duduk makan beliau ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau di pembahasan tentang makanan, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaqian innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Demikian ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidaklah makan sembari bersandar. Nah ini ya, makan sambil bersandar ternyata ini ya bukan kebiasaan Nabi, demikian ya. Walaupun ada pendapat mengatakan makruh hukumnya, akan tetapi ya sebaiknya dihindari karena memang makan sambil bersandar ini kurang sopan ya, kurang sopan, dan sepertinya dari sisi medis pun tidak bagus, demikian ya. Sesungguhnya aku adalah hanyalah seorang hamba yang makan sebagaimana ya makannya seorang hamba ya. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba, aku makan sebagaimana seorang hamba itu makan. Nah seperti itu. Jadi makan seperti seorang budak hamba, demikian ya. Jadi tidak berlaku sombong angkuh ya, walaupun dalam kondisi makan ya. Dan aku duduk sebagaimana seorang hamba itu duduk, demikian. Jadi duduknya seperti duduk ya budak ya, hamba sahaya ya. Tidak ada sifat kesombongan bagi Nabi SAW dan keangkuhan, demikian ya. Jadi makan itu sambil duduk ya, dan jangan bersandar ya. Makan jangan berdiri ya, makan duduk jangan bersandar. Nah, apalagi berdiri, demikian ya. Ini adab dalam makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sebutkan ya pada pertemuan kali ini.
Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung. Silakan hubungi nomor layanan kami ya 08 12 12 12 88 34. Baik, ada beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini di masjid kampung ada acara punggahan makan bersama menyambut Ramadan. Saya disuruh membantu mama buat makanan yang akan dibawa bapak ke masjid. Sebenarnya mama tahu kalau itu perbuatan bid'ah. Saya tadi menolak untuk membantu. Qadarullah, saya ini tinggal dengan bapak tiri, jadi saya sungkan untuk menyampaikan hal itu karena saya juga tidak terlalu dekat. Bagaimana Ustaz di saat seperti ini caranya untuk birrul walidain? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meyakini acara punggahan, yaitu membuat makanan untuk menyambut Ramadan, ini adalah kebaikan dan termasuk bahagian dari ya yang Nabi ajarkan. Maka ini merupakan ya keyakinan bid'ah dan bisa jatuh kepada memang perkara bid'ah. Sementara Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam urusan agama, karena sesungguhnya perkara baru dalam urusan agama itu adalah kebid'ahan. Demikian, ya. Maka jauhi. Nah, seperti itu. Adapun berbakti dengan orang tua itu sebuah keharusan, dan tidak mesti berbakti kepada orang tua dalam masalah ini saja. Ya, kalau mau membantu orang tua, kebetulan tinggal bersama dengan orang tua perempuan yang bersuamikan bapak tiri, ya, maka berbakti dengan orang tua, ya, membuat makanan, silakan buat makanan, ya, tapi buat makanan itu untuk di rumah, bukan buat makanan itu ya untuk acara yang tadi kita katakan sebagai acara yang diyakini sebagai kebaikan untuk menyambut Ramadan, ya. Maka silakan buat makanan tapi untuk orang di rumah saja. Nah, begitu. Jadi niatkan kalau mau buat makanan membantu orang tua, nah itu membuat makanan untuk di rumah saja. Adapun selebihnya maka tidak perlu dibantu. Contoh ya, kan ada kalau makanan-makanan itu ada makanan yang hendak disiapkan khusus mau dibawa, ya. Maka itu tidak perlu diinteraksikan. Kita tidak usah ikut membantu yang itunya. Dalam masalah itu tidak perlu membantu. Tapi seperti mungkin makanan untuk yang di rumah, ya, maka itu silahkan dibuat. Nah, itu yang dihidangkan, ya, itu yang dimasak. Nah, seperti itu, ya. Adapun makanan-makanan yang untuk acara tersebut maka tidak perlu untuk dibantu. Nah, seperti itu. Atau buat kegiatan yang lain, seperti contohnya kalau mama itu sibuk untuk buat makanan, maka sibukkan diri untuk membersihkan rumah. Nah, begitu caranya, ya. Jadi contohnya bilang sama mama itu ya untuk bagi-bagi tugas, ya, ma, ya, ini rumahnya dibersihkan ya. Nah, seperti itu. Jadi dibersihkan rumahnya, ya, halamannya, ya. Rumah itu kalau dibersihkan itu lumayan lama itu, ya. Mulai dari barangkali menyapu, kemudian dipel, ya, kemudian membersihkan halaman, demikian. Nah, seperti itu.
Ya, membantu orang tua juga seperti mungkin masak, mencuci. Kalau tidak ingin contohnya terlibat membuat makanan untuk acara tersebut. Barangkali diketahui yang dibuat oleh mama itu semuanya adalah makanan bukan untuk bukan untuk di rumah juga, tapi itu khusus untuk acara tersebut. Tidak ada yang di rumah, yang di rumah sudah dibuat seperti itu. Maka sudah, cari kesibukan yang lain. Cari kesibukan yang lain membantu mama yang sedang sibuk tadi begitu. Maka silakan bersih-bersih rumah Sibukkan diri dengan hal-hal yang baik, yang itu juga membantu orang tua. Jadi berbakti sama orang tua itu jangan kaku dalam hal-hal yang melanggar, dalam hal-hal kemaksiatan, maka jangan terlibat di dalamnya Tidak boleh taat kepada orang tua dalam hal tersebut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, hadis riwayat Ahmad. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada al-khaliq Nah, seperti itu. Jadi kita cari cara untuk bisa terus berbakti tapi menghindari hal-hal yang maksiat. Demikian Nah, begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fik barakallah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, kami jualan sembako. Jika di bulan Ramadan ada tetangga beli kopi saset yang dia seduh sendiri di rumahnya, atau beli minuman dingin, bagaimana hukumnya? Saya tahu dia jarang puasa. Syukran, jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khairan. Afwan. Di bulan Ramadan sebaiknya menghindarkan diri untuk menjual makanan-makanan yang siap saji yang disajikan atau dijual di waktu pagi dan siang hari. Maka bila ingin menjualnya, maka juallah ketika mendekati berbuka, yang bisa diprediksi para pembelinya adalah orang-orang yang membelinya untuk dimakan ketika waktu berbuka. Demikian, seperti itu Ini makanan yang siap saji, demikian Adapun bahan-bahan makanan pokok maka tidak mengapa untuk dijual mulai dari pagi, karena memang ini bahan mentah. Demikian, nggak bisa langsung dikonsumsi. Jadi kalaupun seandainya dibeli di waktu pagi atau siang, maka asumsinya diperkirakan itu dipersiapkan adalah dimasak nanti untuk berbuka. Nah, seperti itu, maka tidak mengapa Adapun tetangga yang jarang puasa kemudian membeli seperti makanan-makanan, membeli minuman itu makanan yang dalam sasetan, minuman dalam sasetan atau dalam bentuk kemasan maka boleh untuk menjualnya dengan memberikan penjelasan bahwasanya ini tidak boleh untuk dikonsumsi ketika waktu puasa. Nah, seperti itu Jadi diedukasi atau diingatkan untuk tidak mengkonsumsinya ketika di waktu berpuasa. Demikian. Nah, seperti itu. Insya Allah lepas dari tanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, suami saya sakit ginjal, tidak bisa puasa. Bolehkah saya membayar fidyah suami saya di awal Ramadan untuk 30 hari sekaligus dan untuk satu keluarga saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suami sang penanya ini diberikan kesehatan, kesembuhan dari penyakitnya, dan semoga keluarga sang penanya senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, jika satu penyakit ini menghalangi untuk berpuasa dan itu telah ditetapkan oleh ahli medis, pakar medis yang menetapkan atau memberikan vonis ya untuk tidak berpuasa karena memang tidak sanggup untuk berpuasa, maka penyakit seperti ini penyakit yang benar-benar menghalangi seorang itu untuk berpuasa. Dan untuk membayar fidyah diharuskan penyakit tersebut adalah penyakit yang memang tidak bisa sembuh atau tidak ada harapan sembuh. Dan itu harus melalui vonis dari pihak medis ya, yang kompeten tentunya ya, seperti itu. Apabila memang ada vonis dari pihak medis yang berkompeten bahwasanya penyakit ini penyakit yang menghalangi untuk berpuasa dan penyakit ini adalah penyakit yang tidak ada harapan sembuh, maka kewajiban bagi orang yang sakit tersebut setelah dia tidak berpuasa adalah dibayarkan fidyah ya. Dibayarkan fidyah ya untuk hari-hari yang tidak dipuasainya, demikian ya. Hanya saja tidak boleh untuk dibayarkan fidyah itu di awal Ramadan dengan sekaligus ya. Prinsipnya adalah bayar fidyah untuk hari yang ditinggalkan ya. Jadi nunggu berlalu hari yang tidak dipuasai tersebut baru nanti dibayarkan fidyah. Jadi contohnya Ramadan pertama itu tidak dipuasai, maka di penghujung harinya ya, seperti ketika berbuka, maka di sini baru dibayarkan fidyahnya, demikian seperti itu. Ramadan yang kedua nunggu berlalu dulu ya sampai akhir hari, nah, baru setelah itu dibayarkan fidyahnya, begitu. Kalau sekaligus dibayarkan ya, maka ketahuilah ya, saya condong kepada pendapat bahwa itu bukan bayar fidyah. Walaupun kita katakan bahwasanya sudah ada kepastian berdasarkan ya vonis dari dokter ahli medis tersebut yang menyatakan bahwasanya keluarga saya ini atau suami saya ini itu tidak bisa puasa 1 bulan penuh. Ini berarti kan sebuah kepastian ya, maka oleh karenanya ya cara bayarnya dengan cara fidyah dan itu dibayarkan di awal. Maka kita katakan seperti ini ya, bagaimana bisa membayar hutang sesuatu yang belum jadi hutang? Tentunya hutang itu dinyatakan hutang ketika betul-betul memang diinteraksikan ya. Hutang tersebut betul-betul menjadi hutang tatkala memang ya itu diinteraksikan kepada orang yang berhutang. Seperti orang-orang yang berhutang uang, maka uang tersebut harus diinteraksikan kepada dirinya terlebih dahulu, maka baru dia bayar hutang. Atau kepada pihak lain yang memang dia tanggung jawabi. Yang jelas harus diinteraksikan dulu. Lalu bagaimana bisa hutang tersebut ditanggung jawabi dan terhitung hutang, lantas wajib untuk bayar hutang sementara belum diinteraksikan?
Nah, begitu pula lah ya bulan Ramadan ini bagaimana dia menjadi sebuah beban. Ya, menjadi sebuah beban, yaitu beban untuk dibayar dengan cara fidyah sementara belum berlalu waktunya, belum diinteraksikan. Ya. Maka yang seperti ini ya tidak tepat. Ya. Maka yang sangat mungkin adalah ya yang paling cepatnya setiap hari-hari yang berlalu tersebut ya barulah itu dibayarkan di setiap penghujung harinya. Ya, Ramadan pertama nunggu sampai di penghujung hari ya maghrib, ketika terbenam matahari masuk maghrib, baru ketika itu dibayarkan untuk Ramadan yang pertama. Begitu seterusnya. Atau bisa dengan diakumulasikan seperti mungkin per 2 hari atau per 3 hari atau per 4 hari atau per pekan tentunya. Berarti sekitar bayar fidyahnya 7 hari. Nah, seperti itu. Bisa juga nanti di akhir Ramadan. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh membayar fidyah sebelum berlalunya hari-hari yang tidak dipuasai tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan, mau tanya Ustadz. Dulu saya suka menembak burung untuk dimakan, tapi hati saya merasa berdosa karena anggapan saya burung yang saya tembak lagi cari makan untuk anak-anaknya di sarang. Lalu induknya saya tembak dan mati, sementara anak-anaknya nunggu induknya untuk minta makanan, dan akhirnya anaknya bisa mati kelaparan karena induknya mati saya tembak. Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sifat rahmat di dalam hati kita. Ya, sifat kasih sayang ya kepada ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan irhamu man fis samai irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Ya. Kata Rasulullah SAW yang artinya ya rahmatilah, berilah kasih sayang kepada makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi. Niscaya zat yang di langit itu akan memberikan kasih sayang kepadamu, kepada kalian. Demikian. Nah, seperti itu. Ini luar biasa ya. Maka kalau memang merasa berdosa dengan anggapan seperti ini, ya bertobat saja dan hentikan untuk memburu burung ya, seperti itu. Lebih-lebih kebutuhan kita untuk berburu ini kurang tepat saat ini. Kenapa? Ya karena kita mencari makan bukan dengan cara berburu saat ini ya. Itu berburu hewan-hewan ya yang liar, tidak ya. Kita alhamdulillah sekarang sudah mudah untuk bisa makan tanpa harus berburu. Ya kalau seandainya contohnya meninggalkan berburu hewan karena memang sifat rahmat dan kasih sayang, karena khawatir ternyata hewan yang diburu tersebut memiliki ya anak-anak yang sedang menunggunya, ya maka ini merupakan niat yang bagus. Berhentinya merupakan bentuk ketakwaan insyaallah taala karena ada niat yang baik. Demikian. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan diganti dengan yang lebih baik mata pencahariannya. Nah, seperti itu. Ya kalau merasa bersalah maka berdosa tentunya. Ya, kalau merasa bersalah dan berdosa, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Ya, tidak mengulangi lagi tentunya, ya, meninggalkan perbuatan tersebut, tidak mengulanginya dan menyesal tentunya. Nah, seperti itu, ya. Ini bagus insyaallah taala niat seperti ini, ya. Dan seperti yang saya ucapkan tadi atau saya nyatakan tadi bahwasanya tidak ada keperluan saat ini kita untuk berburu, ya. Karena kita mencari rezeki atau makan saat ini tidak perlu dengan cara berburu hewan-hewan liar. Wallahu a'lam.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan kajian kita menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 2 sekian miliar rupiah. Kita masih punya kesempatan yang besar untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya yang akan terus mengalir walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan insyaallah taala. Baik, kirimkan ya rezeki yang telah Allah berikan kepada Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Anda bisa membaca atau melihat informasi ini di layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.